Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Shalom. Shalom. Terima kasih Pak Ketua. This is my first time. Ini waktu pertama saya untuk menyampaikan kebenaran Tuhan pada doa fajar di pagi hari ini. Salam dari Maluku. Dan pembacaan firman Tuhan kita terambil dari Markus pasal 10 ayat 46 sampai ayatnya yang ke-52. Demikianlah firman Tuhan, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerikho. Dan ketika Yesus keluar dari Yerikho bersama-sama dengan murid-muridnya, dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus. Anak Timeus duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang yang menegur supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, pergi, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saudara yang diberkati Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mungkin kita sering kali bahkan sudah tahu tentang kisah firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini bercerita tentang seorang Bartimeus. Nah, Bartimeus ini adalah seorang yang sangat merindukan Tuhan. Di mana saya percaya bahwa dia telah mendengar banyak tentang Kristus. Tentang perbuatan-perbuatan yang ajaib. Sehingga dia punya desire. Dia punya keinginan untuk berjumpa dengan Kristus. Sehingga tema pagi hari ini, saya beri tema yaitu having a burning spirit. Atau memiliki roh yang berkobar-kobar. Hari-hari ini banyak orang Kristen hanya mengaku sebagai orang Kristen, tetapi belum tentu dia memiliki burning spirit. Apa itu? Roh yang membara, roh yang bersukacita untuk Tuhan, roh yang semakin strong di hadapan Tuhan. Dari kisah ini, bagaimana Bartimeus merindukan Kristus itu lebih dari apapun. Ini tidak hanya berbicara mengenai dia merindukan satu kesembuhan secara jasmani. Tapi lebih dari itu, dia merindukan satu kesembuhan dari jiwa, dari rohnya, dari tubuhnya yang sedang sakit. Rohnya dia juga membutuhkan supaya rohnya dipulihkan oleh Tuhan. Hanya dengan mendengar saja. Karena ayat di 47 itu jelas dia mendengar ketika didengarnya bahwa itu Yesus. Saya percaya bahwa Bartimeus ini sudah mendengar tentang Kristus. Bagaimana kuasanya, bagaimana karyanya, dan dia mengenal Kristus sangat dalam. Hanya mendengar. Dia mendengar tetapi dia punya sesuatu yang luar biasa. Bahkan dia mengakui bahwa Kristus itu adalah anak Daud. Dari mana dia tahu bahwa Kristus itu adalah anak Daud? Bagaimana dia tahu? Bagaimana dia bisa? Karena dia mendengar tentang firman. Ingat saudaraku, Roma pasal 10 ayat 15 bisa tampilkan. Roma pasal 10 ayat 15 di sana dikatakan bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi poin yang pertama untuk memiliki roh yang bernyala-nyala, itu yang pertama harus punya desire.
harus punya desire. Apa itu desire? Keinginan, kerinduan, hasrat. Makanya saya bersyukur sekali, saya juga salah satu alumni Kataros. Ya, kalau seandainya Pak Ketua tidak punya kerinduan, contoh ya, kalau Pak Ketua tidak memiliki kerinduan untuk memberitakan firman, untuk mengasihi firman, maka Kataros pasti tidak akan ada. Tapi saya bersyukur karena Pak Ketua sekarang punya jaringan yang luar biasa. Saya bisa melihat bagaimana mulai dari Kataros ini bertumbuh dengan pontang-pantingnya. Jadi saudara harus bersyukur. Hari-hari ini mahasiswa harus bersyukur. Di Kataros ini saudara dididik untuk menjadi pribadi-pribadi yang memiliki visi yang sama dengan Pak Ketua. Untuk apa? Memberitakan firman supaya orang bisa memiliki desire kepada Tuhan. Orang bisa memiliki kerinduan yang semakin dalam kepada Tuhan. Saudara dididik untuk itu. Mahasiswa dididik untuk itu. Oleh karena itu kita perlu memiliki desire. Kerinduan akan Kristus. Itu harus lebih dari apapun. Dengan kata lain, kita memiliki haus dan lapar akan Tuhan. Konsumsi roh kita itu firman. Dan kebutuhan utama dari kehidupan kita itu adalah firman. Tidak ada, sekalipun kita punya keinginan-keinginan lain, kita perlu menaruh keinginan kita di bawah kaki Kristus dan mengutamakan Kristus di dalam keinginan kita itu. Kalau kita punya kerinduan yang semakin strong, maka kehidupan kita akan menjadi orang-orang yang berbeda. Kehidupan kita akan menjadi pribadi-pribadi yang semakin strong karena kita punya desire. Kita punya kerinduan kepada Kristus. Jadi kerinduan itu, iman itu, di ayat 52 itu menjadi hal yang spektakuler bagi Bartimeus. Hal yang luar biasa di mana firman menjadi realita, di mana firman menjadi real. Karena firman itu adalah hembusan nafas Allah bagi kita. Karena Allah itu adalah roh. Sehingga firman itu ketika dia mendengar, Bartimeus mendengar, saya percaya iman timbul di dalam pendengaran itu. Pendengaran akan siapa? Pendengaran akan Kristus. Sehingga itu ditekankan lagi oleh Rasul Paulus bahwa iman iman timbul dari pendengaran akan firman, dan firman siapa? Firman Kristus. Yang kedua, saudaraku, waktu Bartimeus dilarang untuk diam, Bartimeus semakin kencang berteriak, "Kristus anak Daud, kasihanilah aku." Itu bicara tentang apa, saudaraku? Dia tidak mau diintimidasi oleh apapun. Dia tidak mau dipengaruhi dengan apapun. Dia menutup telinga dari setiap ejekan orang. Mungkin kamu buta, kamu mau ngapain? Mau panggil-panggil Yesus, Yesus pasti nggak dengar kamu. Mungkin orang berkata kepada Bartimeus, kamu sudah busuk, kamu sudah bau karena pengemiskan seperti itu. Kamu kotor, kamu tidak perlu panggil Yesus. Tapi apa yang terjadi? Karena dia menangkap firman Kristus. Dia menangkap ada bahwa iman itu bisa timbul dari pendengaran akan firman. Dia semakin hari semakin merindukan Tuhan. Apa yang terjadi? Ketika orang melarang Bartimeus, Bartimeus tidak mendengarkan apa perkataan mereka. Saudara-saudara yang terkasih, hari-hari ini mungkin ada orang yang mengejek kita, mungkin ada orang yang mengintimidasi kita, apalagi yang mahasiswa kita ini kan mahasiswa teologi sering dikucilkan kan. Ngapain kamu ambil teologi? Dulu waktu saya mau ngambil teologi, sekolah pendeta, ada orang-orang berkata sama saya begini, ngapain kamu ngambil sekolah pendeta? Sekolah pendeta itu nggak ada uangnya.
This is not about money, saudaraku. Ini bukan bicara masalah uang, tapi life. Jadi ketika saudara mengambil bagian di dalam pendidikan Kristen ataupun pendidikan teologi, saudara sedang mempelajari tentang kehidupan Allah. Jadi bersyukur karena saudara di Kataros untuk dibina, dibentuk menjadi orang-orang yang memiliki roh yang bernyala-nyala untuk melayani Tuhan. Dia menutup telinga, Bartimeus menutup telinga dari semua intimidasi. Saudara juga harus menutup telinga dari setiap intimidasi. Ketika saudara ada dalam masalah, kadang-kadang orang ada dalam masalah, dia meninggalkan Tuhan. Dia mencari solusi dari hal-hal yang lain. Oleh karena itu, hari-hari ini harus kita semakin memiliki desire. Nah, untuk memiliki untuk memiliki roh yang bernyala-nyala, yang pertama kita harus punya desire tadi. Kerinduan untuk Tuhan. Yang kedua, tidak boleh terintimidasi. Nah, makanya firman Tuhan katakan dalam Amsal bahwa semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi kalau saudara ada di dalam intimidasi, saudara ada di dalam tekanan, itu akan mempengaruhi tubuh, roh, dan jiwa saudara. Dan hal itu akan berpengaruh penting dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Bartimeus tidak mau mendengarkan apa kata orang. Dia semakin kencang berteriak kepada Kristus. Dan itu hal yang luar biasa yang dimiliki oleh Bartimeus. Nah, ketika Bartimeus berteriak dan memohon kepada Kristus, saya percaya di sana Tuhan terus membangkitkan imannya. Sehingga poin yang ketiga adalah untuk memiliki roh yang bernyala-nyala tadi, atau roh yang membara, itu harus punya iman yang kokoh. Kalau orang punya iman yang kokoh, saudara punya iman yang kokoh, saudara punya iman yang strong, maka saya percaya ketika ada badai, ada masalah, ada tantangan, saudara tidak menjadi orang-orang yang cengeng. Amin. Yang setuju dengan saya, tolong lambaikan tangan. Kalau saudara punya iman, maka saudara akan menjadi orang-orang yang strong. Kalau saudara punya iman itu sekali lagi timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Pendengaran akan Kristus. Kalau saudara punya firman, iman itu timbul karena firman. Jadi kita ini, roh kita itu bisa kuat karena firman, katakan amin. Amin, amin. Amin. Roh kita bisa kuat itu karena firman. Lambaikan tangan yang setuju dengan beta. Karena apa? Karena iman itulah. Karena firman itulah yang membuat iman timbul. Iman muncul, iman bangkit, iman lahir. Oleh karena iman. Oleh karena firman Kristus. Bukan karena yang lain. Jadi kalau saudara punya masalah, jangan pernah takut. Karena kita punya firman. Amin. Tuhan itu sudah memberikan guidance buat kita yang luar biasa. Sehingga saudara-saudara mahasiswa, saudara harus menjadi strong karena firman itu. Jangan saudara sudah belajar Alkitab siang malam, iya kan? Tapi ketika masalah datang dalam hidupmu, akhirnya saudara menjadi lemah. Contoh saja kalau nggak ada uang kuliah, itu pusing kan? Gitu. Tapi jangan kemudian itu menjadikan saudara lemah. Tapi itu harus menjadikan saudara semakin strong. Itu yang makanya iman itu menjadi penting. Iman itu lahir dari karena firman. Dan firman ini harus membuat kita semakin strong, roh kita itu. Dan saya percaya ketika kita memiliki iman yang kokoh, apapun masalahnya, apapun tantangannya, itu membuat kita semakin kuat.
Banyak orang Kristen hari-hari ini, saudaraku, hanya mau yang, ya kalau saya berdoa langsung dapat gitu. Semua orang pasti mau begitu. Tapi dia tidak mau berproses. Berproses dengan apa? Berproses dengan firman. Kalau saudara berproses ada masalah dan tidak mau diproses oleh firman, maka kita tidak akan menjadi strong. Saya bersyukur sekali karena STT Kataros ini sudah mulai banyak, ya, banyak, hampir seluruh Indonesia bahkan. Ada, karena strong, karena ada iman di sana. Ada karena STT Kataros punya visi untuk memberitakan firman. Dulu waktu masih kuliah itu Pak Adolf selalu bilang begini, saya selalu ingat tuh waktu Pak Adolf sampaikan firman tentang pemuritan dan penginjilan, PI. Lalu beliau sampaikan, baik tidak, ada mengutip salah satu ayat, baik tidak baik waktunya, harus siap gitu kira-kira. Nah, firman inilah yang harus menjadi dasar yang kuat untuk kemudian iman itu tertanam dalam hidup kita. Jadi kalau firman kita sudah kuat dengan firman, firman menjadi konsumsi roh kita, firman menjadi kebutuhan roh kita. Kalau roh kita kuat, maka jiwa kita menjadi kuat juga. Dan itu berakselerasi dengan apa? Dengan tubuh kita. Sehingga ketika masalah tantangan datang karena roh kita kuat, jiwa kita pun menjadi kuat. Sehingga roh kita, tubuh kita berakselerasi dengan roh dan jiwa kita, sehingga tubuh kita terlihat akan menjadi tenang, menjadi sabar, menjadi penuh dengan orang-orang yang kelihatan strong, dan muka kita pasti berseri-seri. Ada telepon masuk. Jawab akan. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, saya percaya bahwa kehidupan kita hari-hari ini harus terus memiliki roh yang bernyala-nyala atau roh yang semakin strong. Karena hari-hari ini saudaraku, kita akan mengalami masa-masa yang sulit ke depan. Masa-masa yang sulit di mana dunia sedang mengalami kacau balau atau tohu bohu itu. Lalu kemudian kita sebagai orang Kristen atau anak-anak Tuhan hadir sebagai orang-orang yang bisa membawa misi perdamaian, misi pemulihan, orang-orang yang siap membawa misi kemuliaan Tuhan tadi untuk diberikan kepada jemaat Tuhan. Jadi kita harus bersyukur bahwa Tuhan sedang pakai kita untuk menjalankan misi dan kita sedang dididik di Kataros untuk hal itu. Seperti yang dihadapi oleh Bartimeus, di mana Bartimeus kemudian Bartimeus mengalami Kristus. Bartimeus mengalami Kristus secara luar biasa. Maaf. Bisa dengar suara saya? Bapak Ibu bisa dengar suara? Lanjut. Jadi itu yang harus kita kerjakan hari-hari ini Bapak Ibu. Apalagi untuk mahasiswa. Jadi saya ulangi lagi, Bartimeus telah mengalami pemulihan yang luar biasa dari Tuhan. Dia bahkan memberi hidupnya bagi Tuhan. Jadi mulai hari ini saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita semakin membangunkan roh kita. Membangkitkan roh kita. Dengan apa? Dengan firman Tuhan. Semakin terkoneksi dengan firman Tuhan. Semakin terhubung dengan firman Tuhan. Sehingga roh kita bernyala-nyala. Roh kita membara untuk terus mengalami Tuhan. Untuk mengalami roh yang membara. Atau roh yang strong di hadapan Tuhan, yang pertama kita harus memiliki desire atau kerinduan kepada Tuhan. Dan yang kedua, kita harus memiliki, kita tidak boleh diintimidasi oleh apapun. Ya, jangan sampai buat iblis pakai orang lain untuk intimidasi kita. Yang ketiga, kita harus memiliki iman yang kokoh. Karena dengan iman yang kokoh itu kehidupan kita menjadi strong.
Sehingga apapun masalah kita, kita akan mampu melewatinya. Biarlah firman Tuhan ini menjadi rema bagi kita untuk kemudian kita menghadapi tantangan masa depan dalam pelayanan kita ini, sehingga kita semakin kuat. Seperti Bartimeus, akhir daripada semua itu dia mengalami mujizat dan dia mengikuti Tuhan dalam sepanjang hidup dia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Saya minta Pak Pendeta Edward untuk berdoa menutup renungan firman Tuhan kita di pagi hari ini. Silakan Pak Edward berdoa mengucap syukur firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang luar biasa, yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu kepada kami. Biarlah firman ini sungguh-sungguh menyegarkan kerohanian kami kembali, memberikan semangat iman kami yang semakin teguh menghadapi berbagai tantangan yang Tuhan izinkan kami hadapi, agar kami sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan, dan terus Tuhan memperbaharui roh kami untuk bernyala-nyala bersemangat, memberitakan firman Tuhan, melayani Tuhan dimanapun kami berada. Berkati hamba-Mu, Pak Gideon, yang sudah menyampaikan firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.